Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dek loyo amak-amak go menjawab. Kecen ponek dek mambok jambau buko basamo ndak pulo kan. Jadi semakin loyo nampak semakin ke ujung. Awak ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa sahbihil adhar, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun, yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid, imam masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, alim ulama, cerdik pandai, ayahanda, ibunda dan anak-anak kami sidang jamaah salat sunnah tarawih dan witir, dan sekaligus dalam rangka peringatan tabligh akbar nuzulul Quran 1443 Hijriah yang kami muliakan dan disayangi oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersyukur pada malam yang berbahagia ini seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin Allah, Allah masih memberi awak kesempatan untuk dapat datang ke tempat yang mulia ini. Masjid, tempat sujud, tempat salat, tempat berwirid, tempat mengaji, tempat musabaqah, dan mudah-mudahan insya-Allah masjid ini adalah tempat yang mulia. Yang kedua, alhamdulillah Allah izinkan kita duduk bersama dalam sebuah majlis yang Allah muliakan pula, yakni majlis ilmu. Alhamdulillah datang ke tempat yang mulia, duduk dalam majlis yang mulia, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya fid dunya wal akhirah, mulai dari atas dunia sampai ke akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah berpuasa lebih kurang. Bapak Ayu puasa Pak? 5 boleh? 6 boleh. Ada yang 6 boleh, mungkin ada yang 5 boleh. Yang 6 boleh berarti kita sama. Kebetulan alhamdulillah di Mekah Al-Mukarramah 1 Ramadannya itu persis jatuhnya kemarin di hari Sabtu. Maka saya perintahkan ke keluarga saya, kalau bisa keluarga kami berpuasalah di hari Sabtu, walaupun pemerintah mengumumkan di hari Ahad. Ya, alhamdulillah kita bersama puasa sudah malam yang ke malam 17 malam ini. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan hendaknya dapat mendatangkan keampunan dosa yang pernah kita lakukan, karena kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang lay botwe-botwe berpuasa karena Allah, cara Allah yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, cara Allah memberikan keampunan dosa kepada kita. Dan alhamdulillah sudah 16 hari berlalu atau 15 hari yang sudah mungkin berlalu, Allah terima amal ibadah puasa kita semuanya. Amin ya rabbal
alamin. Dan alhamdulillah kita sudah berqiyamul lail, sudah malam yang ke-17 malam ini. Mudah-mudahan qiyamul lail kita juga diterima oleh Allah, karena kata Rasul, man qama ramadana, siapa yang mendirikan pula malam-malam Ramadan, bertarwih dan berwitir dan beramal-amal lainnya, maka kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Cara Allah memberikan keampunan dosa, yang kedua kali Allah mengampunkan dosa kita. Mudah-mudahan qiyamul lail kita sempurna, dan insya-Allah Allah terima qiyamul lail kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya ambo ibu hati Bapak Ibu, sepanjang perjalanan ceramah ke Kampa, ke Simpang Tibun, ke Kuok, ke Silam, ada kami menemukan di malam-malam Ramadan ini masih ada warung buka di waktu Isya berkumandang, di waktu salat tarawih witir akan ditunaikan. Padahal orang yang paham dengan salat tarawih dan witir ini, dia tidak akan mau meninggalkan Bapak Ibu yang berbahagia, karena ampunan dosa yang Allah berikan kepada kita atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka tegurlah saudara kita, sampaikanlah ke sanak pamilia wa salamu Ramadan kau tutuplah dulu dari salat Isya menjelang salat witir nanti. Sudah tarwih dan witir, buka maka buka lah balio. Karena kalau tarawih witir kau kalau ndak berjamaah Bapak Ibu boye. Kalau dilakukan sendirian di rumah itu agak boyek, maka lakukan berjamaah ke masjid sehingga termotivasi awak menunaikannya. Salat tarawih ko Bapak Ibu ndak ada di luar Ramadan. Bulan Syawal ndak ada tarawih, bulan Zulqa'dah tidak ada tarawih, bulan Zulhijjah tidak ada tarawih, bulan Rabiul Awal tidak ada tarawih. Yang ada tarawih satu-satunya hanya pada bulan Ramadan. Jadi jangan disio-siokan. Kalau tidak ada uzur yang sangat-sangat mendalam, maka jangan sampai ditinggalkan solat sunnah tarawih dan witir, karena itu adalah cara Allah memberikan ampunan dosa. Selanjutnya salawat dan salam Allah mulai oleh contoh yeyo je Ustaz kan. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan sama-sama kita lantunkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat dan salam kepada Rasul, Allah izinkan kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah. Dan yang tak kalah pentingnya, Allah izinkan kita semuanya bisa bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah untuk menikmati keindahan-keindahan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam iko awak bersolawat dan salam kepada Nabi di Musaji Nurul Musallin. Suatu saat Allah izinkan awak langsung bersalam dan solawat langsung duduk di samping Nabi. Contoh apa cara buya? Allah izinkan awak berhaji, Allah izinkan awak berumrah. Ketika sampai di Masjid Nabawi di kota Madinah, awak sempatkan masuk ke dalam masjid. Ada posisi yang sangat luar biasa namanya Raudhah. Disitulah taman-taman surganya Allah. Salat awak 2 rakaat di situ, maka lambaikan tangan kanan ke sebelah kiri, Assalamu alayka ya Rasulullah. Karena di samping itu ada Rasulullah. Walaupun Nabi sudah meninggal dunia, walaupun Nabi sudah tiada, namun jasadnya masih utuh, tak sama dengan jasadnya manusia kita hari ini. Karena Allah katakan dan Rasul katakan,
Allah haramkan bumi untuk memakan jasad para al-anbiya, para nabi-nabi Allah. Berarti nabi-nabi itu nyawanya berpisah dari badan, tapi tetap jasadnya utuh, takkan pernah dimakan oleh bumi. Makanya dek suatu saat besok awak pernah duduk di Madinah, di Raudhah, di Masjid Nabawi, di samping Nabi langsung, insya Allah Allah izinkan awak duduk bersama nanti dengan Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dek bapang cara go buya akan bangkit umrah go. Boyek tu masalah buya. Sedangkan kini membuat kue piyek ndo condo memikun minyak sebanyak gogonya kan 50.000 seliter. Berapa? 60 seliter. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapong kan naya aji go berdoa tawi ke Tuhan. Bapong kan naya umrah wak go buya berdoa tawi ke Tuhan. Jangan lupa baca ayat-ayat Al-Quran. Surah apa buya? Boleh surah Yasin, boleh surah Al-Kahfi. Kalau dapat pagi Jumaat doa baca surah Al-Kahfi. Boleh surat Tabarakallazi, boleh surah Al-Waqiah. Baca tawi, baca tawi, baca tawi. Niatkan untuk berhaji dan berumrah. Tahun ni suat undangan bawa kami nuzul balik. Kalau walun jua bangkit Bapak Ibu yang berbahagia sabuikan ke ambo. Berarti tidak cukup dengan surah Yasin, alun cukup dengan surah Al-Kahfi, alun cukup dengan surah Al-Waqiah, ditambah dengan surat lain. Apa suratnya buya? Tiba di rumah, buka lamari, tambah jo surat tanah socek. Tu insyaAllah copek pai tu. Lah, oi sayang nak, sayang, Ananda, anak kami, perhatikan dulu. Coba tonang. Nyo hadiah kau untuk kalian ke? Ya, ada perlombaan kan? Tunggu hadiah. Jangan bersuara karena nanti mengganggu nanti konsentrasi dan mengganggu penyampaian ceramah. Kalau nampak nengok ustaz langsung tengok ustaz. Kalau ndak nampak ustaz tengok di handphone tu, dari situ bisa nengok. Ya? Jangan bersuara ya. Anandaku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan insyaallah Allah izinkan kita semuanya datang ke haram dan dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu berbahagia, pertama, apa kegiatan awak malam ko Pak? Apa nama? Nuzul Quran. Mak, ambo bertanya, nuzul Quran itu apa? Turunnya Al-Quran. Nyoko perlu ditanya go Pak. Kadang-kadang cik pai wirid ngapo nuzul Quran. Nuzul Quran itu apa? Entah jolannya. Harus paham awak nama dulu. Ngapo kamu saji awak tabligh akbar Isra Mi'raj? Ngapo mengkisahkan tentang perjalanan Isra Mi'raj? Ngapo kamu saji buya awak datang kamu saji pai wirid mendongon Maulid Nabi? Berarti bercerita tentang kisah kelahiran Nabi. Malam kau ngapo kamu saji bertarwih dan berwitir sambil nuzul Quran. Apa nuzul itu? Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Kalau turun itu biasa pasti dari atas turun ke bawah. Kami potong Bapak Ibu yang berbahagia 2 hari sebelum Ramadan berangkat dari Jakarta menuju Jeddah, menuju kota Mekah. Ambo membawa jamaah 55 orang. Apa nanti jadi? Masuk pesawat lah bangin. Contoh bangin motor juga kan? Sudah bangin lah kan yeyo bangkit soleh. Apa kata direktur kami? Kebetulan yang berangkit ko adalah Pak Direktur dan samping kami adalah Wakil Bupati Damasraya. Apa nyenyo awak kapal itu? Nyenyo pramugari nuzulun. Takoju amborinya kan? Apa nyenyo Pak Wabub buya? Apa nyenyo buya bahasa awak suwang awak turun ego Pak nyambo. Kalau nuzul tu daya te ka bawah biasanya nyambo. Berarti turun tu awak buya ndak jadi awak bangkit. Rupa pemberitahuan dari pramugari, dari kopilot bahwa pesawat itu setelah diisi minyak, rupanya ada karet tu agak longgar sehingga aptur tu melele tawi di selang minyaknya.
Copek terdeteksi, untung tak di hati. Sampai kalau di hati terdeteksi, lenyap hampir 500 jiwa ketika itu. Lah akhirnya nuzulun ni kan, tersiuk dalam mbok, subhanallah. Kau lah golenya mbok. Akhirnya bertanyonya, awak suruh turun gopaknya mbok. Rupanya ya ditambah dengan bahasa Indonesia oleh pramugari, disuruh turun karena pesawat ada masalah. Maka delaylah pesawat waktu itu, potanggo hampir 7 jam lamonyo kami delay di Jakarta. Jadi nuzul itu artinya turun. Kalau turun tentu dari pesawat ke bawah. Lah, jadi kalau nuzul Quran berarti turun dari atas menuju ke bawah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang nuzul Quran berawal dari kisah sahabat Nabi membaca ayat Quran. Apa yang dibaca denya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Bulan Ramadan kok bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di suatu malam. Nama malam itu malam Lailatul Qadar. Maka setelah membaca ayat itu tambah bingung sahabat Nabi ko. Masalahnya kenapa inyo bingung? Bertentangan dengan pemahaman yang inyo pahami. Dalam Al-Quran diceritakan Al-Quran itu turun dari atas ke bawah hanya satu malam, yakni di malam Lailatul Qadar. Sementara yang inyo pahami Al-Quran itu turun bukan satu malam, tapi Al-Quran itu turunnya selama masa kenabian. Berapa tahun masa kenabian? Siapa yang tahu dibayar hadiah? 1, 2, 3, hangus. Bapak, Nabi diangkat jadi Nabi umur berapa? 40. Kemudian Nabi meninggal umur berapa? 63. 40 ke 63 berapa tahun? Jadi masuk kenabian itu 23 tahun. 3 boleh tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Disitulah turunnya Al-Quran berangsur-angsur sesuai dengan asbab dan sebab-sebab tertentu turunnya Al-Quran. Sahabat kau bingung, Al-Quran itu turun selama 23 tahun, sementara Al-Quran menceritakan Quran itu turun hanya satu malam, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Paham? Yang kedua ditambah baca ayat baliknya. Contoh, tuang membaca Al-Quran tu teranalisa langsung. Dibaca denya inna anzalnahu fi mubarakah dalam ayat lain. Al-Quran itu diturunkan hanya di bulan yang penuh dengan keberkahan. Rupanya Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan yang penuh dengan keberkahan. Berarti bulan yang penuh dengan keberkahan adalah bulan Ramadan. Sementara yang dipahami oleh sahabat, Al-Quran itu turunnya bukan hanya di bulan Ramadan. Sementara Al-Quran bercerita tentang turunnya Al-Quran di bulan yang penuh dengan keberkahan. Bukankah Al-Quran diturunnya di bulan Syawal? Kadang-kadang di bulan Sya'ban? Iya nak? Perintah puasa go pak di bulan apa turunnya? Ayo, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, di bulan apa turunnya pak? Di bulan Sya'ban. Makanya habis Sya'ban langsung datang perintah Ramadan tu. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat bagaimana cara puasa yang dituntun oleh Nabi. Sebulan bulan Sya'ban mempelajari, di bulan Ramadan tinggal melaksanakan puasa. Maka sahabat semakin bingung. Nyenyo Nabi Quran ikut turun berangsur-angsur, sementara Al-Quran semakin dibaca memahami Quran ko turun hanya di bulan yang penuh dengan keberkahan. Dibaca pula ayat Al-Quran balik Bapak Ibu. Ditengok Al-Baqarah 185. Syahru Ramadan allazi unzila fihil
Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Langsung Al-Quran yang menyampaikan. Sementara sahabat memahami bahwa Al-Quran itu turunnya tidak hanya di bulan Ramadan, malahan turunnya di bulan-bulan yang lain. Maka semakin bingunglah sahabat itu, datanginya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka diceritakan dalam sebuah tafsir Ibnu Abbas, bertanya sahabat tu, semakin ambo baca Quran ko ya Ibnu Abbas, ambo semakin bingung. Semakin ambo pahami ayat Al-Quran ko, semakin bertentangan noso dengan yang diceritakan dek Nabi. Maka Ibnu Abbas menyampaikan, Al-Quran itu turunnya memang betul, yakni di bulan Ramadan dan tepatnya di malam Lailatul Qadar. Nyenyo Ibnu Abbas. Lalu kenapa Nabi menyampaikan ke awal Al-Quran itu turun berangsur-angsur? Rupanya setelah dikaji-kaji Bapak Ibu, Al-Quran ini turunnya 2 periode. Berapa periode? 2 periode, bukan 3 periode. Kalau ada yang nak nambah-nambah 3 periode, berarti tidak paham dengan cara turunnya Al-Quran. 2 periode. Periode pertama Quran ini turun kapan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yaitu di malam yang penuh dengan kemuliaan. Kapan dia turunnya? Sekaligus turun dari Lauhil Mahfuz, turun dia dari Lauhil Mahfuz, kemudian di langit yang ketujuh turun dia sampai ke langit yang pertama, namanya Baitul Izzah. Iko turun pertama kali Quran. Makanya sekali dia turun Quran ini Pak, yakni di malam Lailatul Qadar. Turun sekaligus ke 30 juznya, mulai dari Al-Baqarah, mulai dari Al-Fatihah, lengkap-lengkap langsung sampai surah An-Nas sebanyak 6.666 ayat lengkap. Itu turunnya persis di bulan Ramadan dan persis di malam Lailatul Qadar. Iko periode pertama. Dari langit yang ketujuh menuju langit yang pertama yang berdekatan dengan bumi. Setelah itu, iko ndak ada ikhtilaf ulama, tetap sepakat ulama Quran turun 1 malam saja sesuai dengan ayat-ayat Allah. Yang kedua, periode yang kedua turunnya Al-Quran ini, inilah dari Baitul Izzah, dari langit pertama yang nampak di awak tu, tak langit sudah tu awan saja, cuman Bapak Ibu, dari langit pertama yang dekat dengan bumi, maka turunlah ayat itu berangsur-angsur sesuai dengan masalah, sesuai dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Abun nuzul. Di sikotio baru turun berangsur-angsur, makanya sesuai dengan periode kenabian. Berapa lama? 23 tahun lamanya. Paham? Sepakat ulama semuanya Bapak Ibu yang berbahagia, ayat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal lazi khalaqa. Nabi sedang berhalwat, Nabi sedang bertahanus di atas Jabal Nur. Di atas Jabal Nur. Potong ambo mambok jamaah ikutio Bapak Ibu Jabal Nur. Tu kam ndak lah sudah selesai ke sodo ziarah, pulang ke hotel menuju ke masjid, balik Masjid Mekah, Masjidil Haram. Apanya jamaah ugi lawak paiso kau maye bu ya. Apa dia ugi? Ndak awak nengok gua Hira tadi dah. Padahal awak lah keliling jo nyenyenyo. Aiko orang ndak paham. Jabal Nur itu nama gunungnya, nama bukitnya. Puncak bukit itu ada sebuah goa, nama gua itu Gua Hira. Nama buku, nama gunungnya Jabal Nur, nama puncaknya Gua Hira. Paham? Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi bertahanus. Datanglah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa.
Maka Nabi bertanya, apa nan kena ambo membaca? Ambo ndak pandai baca ronya Nabi. Maka Jibril mendesak, Iqra bismi rabbikallazi khalaqa. Baca dengan nama Tuhanmu. Maka menggigil Nabi. Ketika Nabi menggigil, Bapak Ibu yang berbahagia, turunlah Nabi di atas puncak Jabal Nur, namanya Gua Hira, datang ke rumah beliau. Sampai di rumah, di tengah malam itu diketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Khadijah. Khadijah kinilah ragu, kenapa Nabi kau pulang dalam keadaan menggigil? Apa nyenyo Nabi ke Khadijah? Zammiluni, selimutkan aku. Zammiluni, selimutkan aku. Zammiluni, selimutkan aku, nyenyo Nabi. Bini nanelo Khadijah Ummul Mukminin ndak banyak tanyonya Roma. Langsung diambil big cover dan towel ke dalam kamar. California mungkin mereknya kan? Ndak California ada buyanya. Kami punya Bonia. Apa merek lah, nak Bonia, nak California, pokok dan towel. Diselimutkan langsung kepada Nabi. La hilang dingin Nabi, la hilang menggeletek Nabi tadi. Baru Khadijah bertanya, wahai junjunganku, ada apa yang terjadi dengan engkau? Barulah di situ Nabi menceritakan bahawa ada orang datang menyuruh dia untuk membaca. Lalu Nabi menggigil. Contoh tu bini, cubalah kalau awak kini pak, bangkit kojo jam 7.30. Biasa pulang jam 4. Jam 4 tak jawab pulang-pulang dah. Di SMS lah dek bini, di mana bang takkan pulang sonjoko bang? Ditengok kosan WhatsApp inyo contreng 1. Kalau contreng 1 nyenyo nak nan muda-muda pakai WhatsApp ko, berarti HP-nya sedang mati. Alah, kalau contreng 2 ulun hijau le, berarti paketnya ada tapi ulun sampai membaca. Kalau contreng 2, kalau la hijaunya berarti sudah dibaca. Nan laki ko sontreng socieknya menandakan paketnya mati. Di telefon handphone yang kenek seluler biasa ndak jauh mau masuk. Tentu kambang kampi kaki bini dia pak. Kamano laki yang bawa salamokonyo pulang copek dan topek wakatu. Sementara kini lah jam 7, lah jam 8 lalu dia pulang leh. Ada apa gak masalah? Tiba-tiba jam 2 boleh lalu dia pulang leh. Jam 1 pulang laki kau mak. Tiba di rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu buat lo contoh Nabi pak. Zammiluni, nyanyi awak adong ke bini awak. Selimutkan aku. Ndak selimut dia ambil, orangnya dia ambil kunci motor dia hampen. Kemana aja bang ni? HP mati kau dua-dua. Awak dia nyo lobby lah daripada interogasi polsek kuat kau leh. Lah banyak dia tanya. Kalau Nabi dengan Khadijah ndak dilopen dulu dia apa yang diminta dari Nabi, lah hilang menggegek tu baru kau ditanya. Kalau awak tak balik bertanya bertubi-tubi dulu, tentu menggegek dia hilang suang je lah. Contoh tu Nabi dengan Khadijah saling hargai menghargai. Maka Nabi menghargai Khadijah pula. Apa yang dilakukan oleh Nabi Bapak Ibu? Nabi tak pernah berpoligami. Nabi tak pernah menikah dengan siapapun selama menikah dengan Khadijah Ummul Mukminin. Atau apa cara dia Nabi kan 9 istrinya. Dalam buku tarikh kan seboleh istrinya. Selama dengan Khadijah, Nabi tak pernah beristri lebih dari 1. Contoh tu Nabi menghargai Khadijah. Karena Khadijah menghargai Nabi. Ketika dapat wahyu nan contoh tu menggegek, Khadijah menyelimuti Nabi. Tak banyak tanya dah. Apanya laki, itu yang ditunaikan dulu. Setelah selesai, baru kodo bertanya Khadijah. Maka Nabi menghargai bini. Maka Nabi tak pernah menikah selama Khadijah masih hidup. Lalu kapan Nabi menikah? Setelah meninggalnya Khadijah. Bahkan dalam tafsir yang kami baca, 2 tahun 3 bulan matinya Khadijah, Nabi alun jo nak babini ketika itu lepas. Alun jo nak berkeluarga le. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, ini ada anak kami Aisyah. Silakan engkau nikahi.
Datang sahabat lagi, wahai Rasulullah, ini adalah keluarga kami, silahkan engkau nikahi. Nabi mengatakan, ambolun nak babi ni le, masih tabayang jua bau elok puangainya Khadijah. Contoh tu Nabi lama tibini alun jenak babi ni le. Makanya mulailah malam ini Bapak Ibu, ndak ada kesempatan Ramadan. Alun tahun tu awak duit Ramadan tahun besok le, maka pergunakanlah Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran ini adalah Al-Quran yang mulia Bapak Ibu, Al-Quran yang mulia. Maka siapapun yang berdekatan dengan Quran, langsung Allah muliakan. Satu, malaikat yang mengantarkan Quran siapa? Siapa namanya? Madok komen lo. Siapa nama? Idris? Siapa? Rajasi. Malaikat yang menurunkan wahyu. Kan yang bercerita je tahu apa? Malaikat Jibril. Jibril kau yang membawa Quran, sehingga Jibril otomatis menjadi malaikat yang paling mulia. Berapa malaikat yang wajib awak imani? Oi bro, berapa malaikat yang wajib awak imani? 10 malaikat yang wajib awak imani. Yang menjadi paling mulia di antara yang 10, Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Apa dia Jibril? Karena Jibril langsung membawa Al-Quran. Yang kedua, Nabi yang menemu Al-Quran, Nabi Muhammad. Langsung Nabi 25 yang wajib awak imani. Nabi yang paling Allah muliakan, yakni Nabi Muhammad, karena inyo langsung mendapatkan wahyu Al-Quran. Siapa yang bersinggung langsung dengan Quran, langsung Allah muliakan. Yang ketiga, Al-Quran turun malam atau siang? Siang. Malam. Apa dek malam? Lailatul Qadar. Lailatu artinya malam. Karena turunnya di malam hari, maka disebut langsung malam turun Al-Quran itu adalah malam kemuliaan. Namanya Lailatul Qadar. Malam itu pun langsung menjadi mulia. Siapa yang beribadah di malam itu, sama beribadah saumui duit. Apa dia saumui duit buya? Karena 1000 tahun itu, alfi sahrin itu 1000 tahun. Kalau di 1000 bulan, kalau dibuat ke tahun 83 tahun. Umur awak je 73 lehnya. Ndak saumui duit nama orang. Jarang bosur awaknya ada umur sampai 80. Lai buyanya tapi lah mati bulan potangnya. Tu ndak ada nomor. Kan saumui duit nama orang Pak. Jadi malam turun Al-Quran langsung berubah menjadi malam kemuliaan. Pokok apapun yang bersinggung dengan Quran langsung jadi mulia. Kemudian yang keempat, bulan turun Quran, bulan Zulhijjah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu ambo tengok preman Arab. Kok preman ada preman di Arab? Ya ada preman Arab do kasan. Dia ambil cat pilok do dinya. Pak dikuncang-kuncang dinya. Sudah itu pas kami tinggal di Hotel Elab Al-Masyair di Doke Jalan Ajiat lah, di pintu 1 King Abdul Aziz Kota Mekah. Situ kami lalu. Akan ada jembatan flyover do Pak. Dia ambil cat pilok do dinya, ditulis dinya dari jembatan do. Ramadan Karim, Ramadan mulia. Beda jo preman awak. Kalau preman awak cat pilok jo pegang dinya nya. Jambatan jo tulis dinya, tapi tulisannya entah apa tulis itu dinya. Kalau preman Arab kalimat mulia tulis dinya Ramadan Karim. Karena Ramadan turunnya Al-Quran, maka Ramadan langsung menjadi bulan mulia, maka namanya Ramadan Karim. Lah, jadi kalau awak nak mulia Bapak Ibu, awak harus baca Quran. Karena siapa yang bersinggungan langsung dengan Quran, langsung secara otomatis Allah muliakan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah memahami isi Quran. Pertama apa tadi? Imani. Yang kedua apa? Membaca. Yang ketiga
memahami. Paham tak awak apa yang awak baca? Cuba tengok Bapak Ibu, surah Al-Hajj ayat 23. Ambo tadi oret mano soya surat iko. Cuba tengok 27. Wa azzin fin nasi bil hajj. Wa azzin. Azzin ini sama dengan azan. Azan tu artinya apa, Pak? Panggilan. Serulah. Ayat iko mengatakan Allah serulah untuk menunaikan ibadah haji. Cuman kadangkala orang tak paham, azankanlah orang yang akan berangkat haji. Makanya kamu bukan tuan bondek ketek asal pemokawang mulai melangkah dari rumah baazankan. Ya enggak Pak? Baazankan, karenanya memahami wa azin itu mengazankan, tapi itu bukan azan, tapi serulah kata Allah, panggillah mereka untuk berhaji kata Allah. Cuman karena tidak paham disangko denya wa azin itu mengazankan orang berhaji. Ambo dulu pernah menjadi petugas di kota Batam, karena dulu kan embarkasi awak kan embarkasi Batam. Kebetulan abang Ambo selalu sebagai petugas haji 3 bulan ke Mekah itu. Ada yang pernah menjadi TPIH dan lain sebagainya. Jadi dibawa Ambo sebagai petugas kloter di Batam, petugas untuk barang-barang jamaah dari Kampar dari manapun seprovinsi Riau ini. Lalu apa yang terjadi? Basusunlah jamaah dalam bus, Pak. Lalu bus itu pun ikut diazankan. Kenapa? Karena memahami wa azan itu mengazankan orang berhaji. Tapi rupanya dalam ayat ini bukan mengazankan, tapi kalimatnya serulah orang untuk menunaikan ibadah haji. Ambo masih ingat sampai kini dulu, Pak. Baazankan asal PK Moka, baazankan wah. Mulai meninggalkan jojak pintu rumah, masuk dalam bus, baazankan. Jo bus sekali baazankan wah. Karena inyo paham wa azan itu dipikirnya azan, tapi Allah rupanya menyuruh azankan atau serukanlah orang untuk menunaikan ibadah haji. Yang keempat ketiga roh. Mengimani, membaca, memahami. Yang keempat, mengamalkan. Apa yang lah dapat awak amalkan. Datang perintah berinfak, wa ma anfa'tum min syai'in fahuwa yuhlifuhu. Siapa yang berinfak Allah tambah nikmatnya, Allah tambah rezekinya, maka wa amalkan itu. Apalagi di bulan Ramadan, jangan menanggung-nanggung berinfak. Biasa 1.000, biasa 2.000, usahon 5.000 tiap malam Ramadan. Mana tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kita sama berinfak 5.000 selama seumur hidup kita. Yang kelima, karena waktu terbatas, karena hadiah nak dibagikan ikut mokaknya kau mokak nunggu hadiah kau sobat Bapak Ibu. Makanya mau nak konsentrasi banurnya. Yang kelima, setelah mengamalkan, maka yang kelima adalah mendakwahkannya. Khairum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Lah, sebaik-baiknya kalian uang-uang yang membaca Quran dan orang-orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Maka bauntunglah guru ngaji. Ada guru ngaji sih kau ya? Ngaji malam? Lah ya, alhamdulillah bauntung guru-guru ngaji. Inyo membaca kaji sekaligus membai ilmu kaji ke anak-anak. Karena sebaik-baik manusia adalah orang seperti itu. Tapi guru-guru, Bapak Ibu berbahagia, orang tua wali murid harus paham juga. Walaupun ikut pekerjaan mulia, maka awak harus memuliakan guru ngaji. Sekali setahun baiklah kain sawung atas nama anak awak pribadi kayak guru ngaji. Bailahnya kupiah socie, bolehlah baju koko socie. Agendakan kalau perlu iuran sama-sama. Berapa orang guru ngaji baiknya sebagai perhatian awak kayak guru ngaji. Karena Allah saja memuliakan, masa awak anak awak pandai baca Quran, ndak awak memuliakan guru ngaji. Yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, barulah yang terakhir menghafalnya. Lawak baca, lawak imani, lawak pahami, maka setelah itu didakwahkan ke orang lain. Setelah itu terakhir barulah dihafalkan. Lah, dihafalkan. Ambo ulang balik. Pertama mengima, yang kedua membaca, yang ketiga memahami, yang keempat
Mengamalkan. Yang kelima, mensyiarkan, mendakwahkan. Bagus. Yang keenam, menghafalkan. Maka awak berdoa malam ini, mudah-mudahan terlahir dari rahim istri kita anak-anak yang soleh soleha, anak-anak yang penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang hafal kewajiban awak terhadap Al-Quran, maju kau mai, bayi hadiah kali. Siapa nama? Fardan. Okey, pegang ku Fardan. Ayo Fardan. Okey. Pertama, mengimani. Membaca. Memahami. Mengamalkan. Mensyiarkan. Menghafalkan. Betul? Betul, alhamdulillah. Ini parfum bukan sembarangan, parfum langsung dari Harramain, dari Mekah Al-Mukarramah. Saya hadiahkan untuk Fardan. Okey? Okey. Ini tak perlu piti hadiah kau. Ambo memberikan pelajaran supaya anak tak terdoktrin pikirannya asal hadiah tu piti. Makanya boleh dengan cara yang lain. Okey Fardan, syukran. Sukses ya, insyaallah menjadi anak soleh, insyaallah. Semuanya juga demikian ya. Hafal Quran, usahakan menjadi penghafal Quran, karena itu adalah cara kita nanti menjadi imam di masjid-masjid, sekaligus nanti dapat membahagiakan orang tua di dalam surga. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.